Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Armela Indriani, calon guru penggerak angkatan 3 dari Kota Bontang. Kali ini saya akan menyampaikan modul 3.1.A.9 koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara dan pengambilan keputusan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu melakukan langkah-langkah yang sesuai dan berpihak kepada murid sebelum mengambil sebuah keputusan. Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara yang lebih kita kenal saat ini yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberikan teladan. Di depan seorang guru memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya, rekan sejawat dan anggota masyarakat. Guru harus dapat menganalisis dan mempertimbangkan sebuah keputusan dengan tepat, karena guru akan menjadi contoh untuk murid-murid, rekan sejawat, dan anggota masyarakat. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso, di tengah memberikan karsa atau semangat atau kemampuan. Maksudnya, keputusan yang diambil oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaklah mempertimbangkan keputusan tersebut dan membangkitkan kemampuan dan semangat bagi murid-muridnya, yaitu guru bekerja sama dengan muridnya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang mendukung dan mendorong potensi murid. Maksudnya, dari keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran, hendaknya mampu memberikan dukungan fisik dan dukungan moral kepada murid-murid di sekolahnya. Selain itu, mendorong potensi murid sesuai dengan bakat, minat, dan kesiapan murid agar murid bisa berkembang. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat berpengaruh kepada prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil. Dalam praktek kehidupan ada nilai kebajikan dasar yang bertentangan dengan teori dan peraturan, seperti kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Nah, nilai-nilai dan prinsip dalam diri seorang guru sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, seperti nilai keyakinan, kesetiaan, kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab. Seperti 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis akhir. Ini biasanya mengenai nilai-nilai keagamaan, penghargaan akan hidup dan masa depan. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Ini mengenai mengedepankan intuisi, kejujuran, aturan, atau prinsip yang mendalam. Lalu prinsip yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Ini mengenai kasih sayang, cinta, toleransi, kesetiaan, dan empati. Bagaimana kegiatan terbimbing yang sudah kita lakukan pada materi pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Keterkaitan coaching dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh guru penggerak, kegiatan coaching ini menggunakan metode TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pengambilan keputusan ini berkaitan erat dengan coaching. Ketika seseorang dihadapkan dalam dilema, maka bisa dilakukan dengan coaching. Pendampingan yang diberikan oleh pendamping saat sesi coaching tentu saja sangat membantu guru dalam memimpin pembelajaran, dalam mengambil keputusan pada sesi coaching. Guru sebagai coachee
dapat mengeksplor berbagai solusi optimal serta mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Tentu hal ini dapat berimbas yang berpihak kepada murid. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Seorang guru yang mempunyai aspek sosial emosional yang baik akan mengambil keputusan dengan baik, tidak terburu-buru dan tidak mengambil secara emosi sebuah keputusan. Keputusan yang tepat, efektif, dan positif dimulai dari kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jika seorang guru mempunyai prinsip tersebut, maka pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran akan berpihak kepada murid. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebelum kita mengetahui paradigma, dilema etika, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, pembahasan kasus lebih berpegang pada nilai yang dianut, pembahasan intuisi dari keyakinan yang dianut dan perkembangan lingkungan yang ada. Dilema etika adalah situasi ketika seseorang harus memiliki dua pilihan di mana secara moral kedua pilihan tersebut benar namun bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat yaitu yang pertama, paradigma etika terdiri dari individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasih sayang, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, prinsip pengambilan keputusan yaitu yang pertama, berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Setelah itu, lakukan 9 langkah pengambilan keputusan yang terdiri dari 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah yang terdiri dari uji regar, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusannya, dan refleksikan. Dengan pengambilan keputusan yang tepat, maka tercipta lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Untuk itu, pengambilan sebuah keputusan harus dibangun dengan dikomunikasikan secara asertif untuk meminimalisir ketidakpuasan banyak orang akibat keputusan yang kita ambil. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan di lingkungan saya yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika antara lain 1. Pengaruh nilai budaya masyarakat di lingkungan, paradigma berpikir atau perbedaan persepsi warga sekolah dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika dan skala prioritas. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang diambil ini dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita? Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada lingkungan positif, kondusif, dan nyaman. Hal ini akan berimbas pada merdeka belajar. Selain itu, pengambilan keputusan yang tepat juga akan mempengaruhi cara pengajaran seorang guru untuk mewujudkan pendidikan memerdekakan murid. Ketika pembelajaran yang berpihak kepada murid, maka murid kita akan mampu memilih bakat dan potensi yang ada pada dirinya dan mampu mempersiapkan diri, hidup dalam masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatannya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran
dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Keputusan yang diambil oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya. Saat guru mengajarkan anak dalam berhitung adalah memang hebat. Saat guru mengajarkan anak, apa yang berharga dan utama adalah yang terbaik. Mengajarkan berhitung memang membutuhkan waktu, tetapi mengajarkan mengerti yang utama dan berharga membutuhkan keteladanan, proses, dan pembiasaan yang lama dan akan menjadi budaya. Maka keputusan yang kita ambil harus menuntun dan memfasilitasi perkembangan murid kita. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Guru sebagai pengambil keputusan mempunyai peran sentral mengajar dan mendidik anak terutama dari budi pekertinya. Nilai dan peran guru sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan terhadap muridnya. Budaya positif yang tumbuh di sekolah, kompetensi sosial emosional yang matang tentu saja mendukung guru dalam pengambilan keputusan di sekolah. Ditambah lagi dengan penerapan pembelajaran terintegrasi, pembelajaran berdiferensiasi, membuat guru bisa mengoptimalkan kemampuan murid-murid melalui proses pendekatan inquiry apresiatif, model Bagja, metode coaching dengan model Tirta sehingga melahirkan merdeka belajar serta murid merdeka dan bahagia. Demikian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.